Hai, salam Suherman. Hari ini kembali ke sesi Q&A dan saya akan menjawab satu buah pertanyaan yang sudah masuk ke dalam inbox saya. Makasih banyak buat teman-teman yang udah kirim email ke martasuherman@gmail.com. Hari ini saya akan memilih satu buah email untuk dibahas, dan email yang saya pilih hari ini adalah email dari Gilan Art. Alamat emailnya adalah gkrismantara@gmail.com. Halo Kak Marta, perkenalkan saya Gilang, saya fotografer pemula. Saya mau tanya Kak Marta, cara memaksimalkan satu lighting gimana ya Kak? Saya coba foto dengan menggunakan kamera Nikon D5300 dengan satu lighting dan sedikit grading menggunakan Photoshop. Mohon bantuan koreksi dan sarannya. Berikut terlampir fotonya. Terima kasih sebelumnya. Nah, sebelum masuk ke pembahasan kali ini, saya ingin mengucapkan makasih banyak buat teman-teman sekalian yang selalu support channel ini, yang selalu share bagi teman-teman lainnya yang belajar fotografi. Dan mungkin di sini ada teman-teman yang baru aja ketemu channel ini dan belum di-subscribe. Jangan lupa di-subscribe sekarang karena setiap minggunya saya membahas seputar fotografi. Dan buat teman-teman yang menanyakan juga apakah saya ada jasa fotografi, videografi, ataupun social media management, teman-teman bisa langsung kontak ke nomor di bawah ini. Nanti akan dibantu oleh administrasi saya. Demikian juga buat teman-teman yang menanyakan apakah saya bisa dipanggil untuk kebutuhan kampus, perusahaan, ataupun komunitas, silahkan kontak ke nomor tersebut. Dan dari foto yang dikirimkan sebenarnya tidak ada masalah yang sampai signifikan banget masalahnya ya. Biasanya itu cukup-cukup aja, tapi kembali tergantung message apa yang ingin kita sampaikan ya. Di sini karena bagian wajahnya tertutup oleh kain, jadi saya juga nggak bisa ngelihat yang mana yang ingin diceritakan. Kalau memang kamu ingin bercerita tentang wajah seseorang, biasa wajah itu memang harus memiliki cahaya yang lebih terang biasanya dibandingkan dengan bagian yang lain. Itu juga sama halnya kalau kamu ingin memotret sebuah foto, menjelaskan sebuah foto fashion. Artinya ketika kamu menampilkan sebuah baju gitu ya, baju itu adalah bagian yang harus terang semua, yang lebih terang dibandingkan area lainnya. Demikian juga dengan settingan lighting, kalau kamu ingin memotret sebuah perhiasan yang nempel di dada gitu, kalung ya. Nah itu biasanya dia akan lebih terang dibandingkan wajah dari si talent itu sendiri. Bahkan kadang-kadang beberapa komposisi foto itu di crop bagian wajahnya supaya orang fokus kepada perhiasan yang ingin diperjualbelikan. Jadi itu mungkin sebuah tips buat teman-teman sekalian yang pengen belajar lighting. Kita harus pikirkan dulu area mana yang kita ingin berikan cahaya lebih banyak, sehingga itu bisa menjadi sebuah treatment supaya orang bisa melihat point of interest yang ingin kita sampaikan. Dan tips selanjutnya buat teman-teman sekalian yang ingin belajar lighting, sebenarnya jangan khawatir ya, nggak harus berpikiran bahwa oh kita harus beli lighting yang mahal atau apa, nggak juga. Teman-teman bisa memaksimalkan dengan bangun pagi hari, kemudian kita bawa satu buah reflektor, kemudian reflektor ini nanti kita gunakan untuk melakukan fill light pada bagian wajah gitu ya. Jadi itu bisa aja teman-teman bisa memaksimalkan dengan kondisi di sekitar kita. Itu adalah step paling awal pada saat kita ingin belajar lighting, adalah dengan mengenali matahari itu sendiri. Nah buat teman-teman sebenarnya harus mengenali juga objek yang ingin kita foto ya. Kalau kita ingin memotret objek yang cukup kecil, biasanya kita disarankan untuk menggunakan lampu-lampu yang kecil juga, supaya kita bisa membentuk dimensi khusus hanya kepada objek yang ingin kita foto. Artinya kalau kita memotret objek yang besar seperti mobil katakan, atau misalkan memotret sebuah truk gitu ya, nah di sini otomatis kita akan membutuhkan lighting yang cukup besar juga. Jadi objek yang biasanya kita foto itu harus menggunakan cahaya yang sesuai ukurannya. Jadi benar-benar harus disesuaikan kita ingin menampilkan seperti apa konsepnya, dan juga otomatis sumber cahaya yang kita gunakan itu harus disesuaikan juga besar dan juga ukurannya. Seperti kita ketahui bahwa fotografi adalah melukis dengan cahaya. Jadi cahaya itu adalah komponen yang paling penting dalam fotografi. Mungkin teman-teman seringkali meleset menganggap bahwa yang paling penting kamera dan juga lensa, yang berlomba-lomba untuk menggunakan lensa paling mahal atau kamera paling mahal. Padahal yang paling penting adalah cahaya pada saat kita melakukan pemotretan. Kenapa begitu? Karena cahaya itu memiliki karakter bermacam-macam, dan buat teman-teman yang baru belajar fotografi dan ingin mengenal cahaya, wajib banget untuk mengetahui kamu ini memotret untuk karakter seperti apa. Nah, jadi cahaya itu sendiri kalau kita bagi berdasarkan sumber cahayanya, itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah sumber cahaya alami, yaitu matahari.
Yang kedua adalah sumber cahaya artificial, yaitu segala macam sumber cahaya yang dibuat oleh manusia. Seperti lilin, senter, atau lampu ruangan, ataupun lampu meja. Nah, itu semua masuk ke dalam lampu-lampu artificial. Dan kalau dibagi lagi berdasarkan karakternya, teman-teman bisa membagi menjadi dua karakter cahaya, yaitu cahaya yang lembut atau soft light, atau juga yang kedua adalah karakter cahaya yang keras atau hard light. Di sini kita bisa membedakan dari karakter bayangan yang dihasilkan dan juga cahaya atau highlight yang ditampilkan. Kemudian yang jadi pertanyaan teman-teman di sini adalah kenapa harus ada studio lighting atau lampu artificial yang zaman sekarang itu karakternya ada dua macam, yaitu strobe light, di mana ini adalah lampu-lampu studio, atau lampu speed light ya yang teman-teman biasa gunakan. Dan juga yang kedua adalah karakter lampu yang continuous light ya. Continuous light itu biasanya digunakan banyak sekali di videografi, dimana kalau kita melakukan syuting itu banyak sekali lampu-lampu yang besar-besar. Itu biasanya disusun sedemikian rupa supaya kita bisa mendapatkan karakter yang kita inginkan. Dan ada satu lagi karakter yang mungkin teman-teman juga suka banget nih dan belakangan banyak banget digunakan, yaitu mixed light. Mixed light itu adalah penggunaan cahaya di mana kita memanfaatkan ambience light, yaitu cahaya-cahaya di dalam ruangan atau cahaya di sekitar kita, di mana sumber cahaya utamanya adalah matahari, dan dicampur dengan menggunakan artificial light, apakah itu secara continuous ataupun dengan strobe light. Dan sebenarnya lampu-lampu studio atau continuous light ini digunakan untuk membantu para fotografer ataupun pekerja seni lainnya, karena kalau kita menggunakan matahari kita tidak bisa memiliki kontrol yang penuh terhadap sumber cahaya ini. Artinya pada saat misalnya saya lagi syuting, saya ingin melakukan photoshoot, saya ingin mendapatkan cahaya yang hard light, yang keras, tapi ternyata tiba-tiba datang awan tebal, lalu kemudian cahayanya jadi soft light gitu, jadi halus karena tertutup oleh awan. Awan ini biasa berfungsi seperti diffuser kalau di dalam studio. Lalu kemudian pada saat kita ingin memotret dalam kondisi yang cahayanya lembut, tapi ternyata tidak ada awan, cahayanya jadi terang banget, jadi keras banget. Nah, ini cukup mengganggu kalau kita melakukan produksi, apalagi yang teman-teman syuting untuk mengejar tayang nih. Jadi bukannya kita mengontrol cahaya, tapi cahaya yang mengontrol kita, manusia, kita orang-orang yang ingin bekerja dengan menggunakan cahaya ini, jadi memiliki kesulitan. Maka daripada itu diciptakanlah artificial light, sehingga pada saat kamu memotret misalnya di malam hari, kamu tetap bisa menggunakan cahaya seperti matahari tersebut. Dan itu juga salah satu kekurangan dari menggunakan cahaya matahari. Kita hanya bisa memotret pada saat matahari terbit sampai matahari terbenam. Artinya pada saat malam hari kita udah nggak bisa memotret apa-apa lagi dengan menggunakan matahari, karena mataharinya udah nggak ada di sini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana memaksimalkan sumber cahaya hanya dengan satu sumber aja. Jadi sebenarnya memang di dunia ini cuma ada satu sumber cahaya, yaitu matahari ya. Tapi matahari atau cahaya apapun itu, mereka itu bisa bertraveling, mereka itu bisa berpindah dari satu sudut ke sudut lainnya dengan terpantulkan oleh sebuah alat apapun itu, apakah itu dinding berwarna putih seperti di sebelah saya ini, atau menggunakan styrofoam atau apapun itu. Jadi karakter benda berwarna putih itu akan melakukan pantulan, sedangkan karakter berwarna hitam, benda-benda berwarna hitam itu dia akan mengabsorb cahaya, meredam cahaya. Jadi di sini teman-teman, bagaimana caranya untuk mengenali atau memaksimalkan satu buah sumber cahaya? Sebenarnya contohnya paling gampang nih pada saat sekarang saya lagi syuting ini. Saya ini hanya menggunakan window lighting. Jadi di sebelah saya ada jendela, ada window lighting, dan ini hanya matahari yang masuk melalui jendela. Tapi kenapa bagian sisi sebelah saya ini terang? Karena di sebelah saya ada tembok berwarna putih, ada papan tulis berwarna putih. Dan papan tulis sebelah saya ini membantu menjadi sebuah reflektor, di mana dia memantulkan cahaya sehingga bagian tubuh saya sebelah kanan ini dia tetap nampak ada cahayanya. Nah, itu adalah fungsi dari reflektor. Jadi kalau teman-teman hanya memiliki satu buah sumber cahaya, artinya teman-teman harus menggunakan beberapa pantulan-pantulan atau reflektor-reflektor supaya hasil foto yang diinginkan itu bisa lebih maksimal, dan shadow-shadow yang dihasilkan mungkin terlalu keras itu akan tertutup oleh pantulan dari reflektor tersebut. Reflektor itu bisa apa aja sih? Itu bisa segala macam. Sebenarnya kulit kita sendiri itu bisa menjadi sebuah reflektor ya. Jadi kalau kita misalnya di dalam satu buah ruangan, ternyata cahaya tangan kita ini, kulit kita ini terkena sumber cahaya,
lalu kita dekatkan ke wajah, kemudian dia akan mantul ke wajah kita gitu. Nah itu otomatis akan menjadi sebuah reflektor juga. Baju kita ini yang berwarna putih ini juga bisa menjadi reflektor. Demikian juga dengan styrofoam yang paling umum itu di studio biasanya menggunakan styrofoam, atau biasa ada alat khusus reflektor yang terbuat dari kain ya, kemudian dari kayak satu buah papan yang direntang gitu, direntang panjang gitu. Nah dia akan menjadi sebuah reflektor juga. Dan bedanya kalau kita ingin memantulkan, biasanya dia akan lebih padat ya. Jadi kain atau benda apapun itu putih warnanya tapi dia solid, jadi tidak transparan. Kalau dia transparan biasanya digunakan sebagai diffuser. Diffuser itu adalah untuk mendiffuse atau menyebarkan cahaya. Jadi sumber cahaya, misalkan cahayanya keras, kita pengen mendapatkan cahaya yang lebih soft, kita gunakan seperti kain putih, dan biasanya itu digunakan oleh softbox ya. Jadi kalau softbox teman-teman bisa lihat depannya banyak kain putih yang transparan, itu gunanya adalah untuk mendiffuse atau menyebarkan supaya cahaya tersebut bisa lebih halus. Jadi tips saya buat teman-teman yang lagi belajar lighting dengan menggunakan satu buah lighting itu bukannya nggak possible to do, possible banget, karena memang sebenarnya di dunia ini memang cuma ada satu sumber cahaya. Tinggal bagaimana kita mengenali bagaimana highlight yang muncul dari satu buah sumber cahaya dan shadow yang muncul. Sebuah foto tanpa shadow pun tidak bagus ya, karena biasanya tidak ada dimensinya, akhirnya terlihat flat. Jadi harus berkenalan dengan highlight dan shadow di setiap foto yang kamu ingin buat. Pertanyaan selanjutnya mungkin dari teman-teman sekalian adalah bagaimana kita belajar lighting, bagaimana kita mengetahui settingan-settingan lighting dalam studio ataupun di luar studio gitu ya. Nah di sini teman-teman mungkin bisa nonton di video saya sebelumnya yang satu ini, saya pernah membahas mengenai 3-point lighting, teori dasar pada saat kita belajar studio lighting, supaya teman-teman mengenal apa itu yang namanya key light, fill light ya, dan juga background light atau hair light. Nah itu banyak banget istilah-istilah itu, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman melalui video yang satu ini. Nah demikian penjelasan saya buat teman-teman yang mungkin baru berkenalan dengan lighting, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman sekalian. Dan mungkin kalau ada teman-teman ada saran atau inputan lainnya bisa tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Dan juga kalau teman-teman ada pertanyaan seputar fotografi, silahkan email ke martasuherman@gmail.com. Siapa tahu email kamu yang akan saya bahas di video saya berikutnya. So thank you for watching, see you.